Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 TPB 45 Fisika Dasar 2. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang RBL Fisika Dasar kami, yaitu penerapan gaya Lorentz pada kereta maglev. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Silvana Nuriskia dengan NIM 122350049. Perkenalkan, nama saya Ananda Meti Paramita dengan NIM 122350059. Perkenalkan, nama saya Marcel Octavianus Yombing dengan NIM 122350041 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Kayla Tricahyani dengan NIM 122330032. Perkenalkan, nama saya Niputu Radiarini, NIM 122350040. Apa sih kereta maglev itu dan kenapa kita memilih ini? Kereta maglev adalah sebuah jenis kendaraan rel yang menggunakan prinsip magnetis untuk mengambang di atas rel dan bergerak dengan cepat tanpa adanya kotak fisik antara rel dan kendaraan. Pada kereta maglev ini menggunakan prinsip magnetis. Magnet atau magneto adalah suatu benda atau benda yang mempunyai gaya dalam suatu medan dalam jarak tertentu untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami gaya atau ruang di sekitar magnet adalah medan magnet. Nah, kereta maglev ini salah satu contoh dari motor listrik DC sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz adalah gaya yang dikenakan pada partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini dinamai dari fisikawan Belanda yaitu Hendrik Anton Lorentz. Rumus yang digunakan gaya Lorentz adalah F sama dengan Q dalam kurung V dikali B tutup kurung, di mana F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan partikel, V adalah kecepatan partikel, dan B adalah medan magnet. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu magnet. Kami di sini menggunakan 8 buah magnet. Lalu ada baterai, kawat tembaga, dan spidol. Untuk spidol ini opsional, kalian bisa menggunakan alat lainnya untuk melilitkan kawat tembaga. Pertama, lilit dengan rapat kawat tembaga menggunakan spidol atau bisa menggunakan alat lainnya untuk melilit. Lalu siapkan baterai dan magnet. Di sini kami menggunakan 8 buah magnet. Pasang 4 buah magnet pada setiap kutub pada baterai. Dan jadinya akan seperti ini. Lalu letakkan baterai dan magnet ini pada kawat tembaga sudah dililitkan. Setelah diletakkan, baterai dan magnet akan melaju dengan cepat, maka dari itu diperlukan penahan bagi kawat tembaga. Hasil dari percobaan yang telah kami lakukan didapatkan bahwa jumlah magnet yang digunakan berpengaruh terhadap kecepatan baterai saat melewati kumparan. Semakin banyak magnet yang digunakan, maka semakin besar tegangan yang dikeluarkan oleh baterai sehingga baterai lebih mudah melewati kumparan. Namun, kumparan yang kami buat jaraknya masih terlalu renggang, sehingga bobotnya lebih ringan dan seringkali bergerak saat baterai dan magnet masuk melewati kumparan. Semakin dekat dengan kumparan, besar medan magnetnya semakin kuat. Sedangkan, semakin jauh jaraknya, semakin lemah medan magnetnya. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa semakin besar arus listrik yang mengalir, maka medan magnet yang dihasilkan juga semakin kuat. Hal ini sesuai dengan teori gaya Lorentz, di mana gaya magnetis dipengaruhi oleh arus listrik yang mengalir. Kelebihan alat ini yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan. 2. Ramah lingkungan karena tidak melakukan pembakaran. 3. Tidak ada gaya resistensi akibat gesekan. 4. Kereta maglev bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kereta biasa. Namun, alat ini memiliki kekurangan. Yang pertama, cukup rawan terjadi kegagalan dalam pembuatan alat bila pembungkus kawat tidak benar atau harus rapi. Dan kawat tidak menghantarkan arus dengan baik serta kapasitas baterai yang rendah sehingga tidak dapat menempel pada magnet. 2. Bentuk alat yang beragam, yang masih sangat sederhana.
3. Perlu dilakukan beberapa percobaan untuk menghubungkan baterai, magnet, dan juga kawat. Pada saran pengembangan, yang pertama, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam pada penerapan kereta maglev sederhana ini, dan pada saat pembuatannya, diusahakan untuk berpikir kreatif dalam memvariasikan kereta maglev sederhana agar lebih menarik dan tidak monoton. Yang kedua, pada saat uji coba, harus lebih memahami pemilihan kutub untuk mengurangi terjadinya kesalahan penggunaan alat kereta maglev. Sekian video dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.